Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen mengampu Bapak Samsul Huda SPD MSI. Di video kali ini akan menjelaskan mengenai akuntansi dana pensiun atau imbalan jasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dul Raja dengan NPM 1910 6310 30 173 dan rekan saya. Halo semua, nama saya Deva Arli Kusuma, NPM 19106310300076. Jadi tanpa lama-lama lagi kita simak yuk videonya. Dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Menurut Kasmir 2014, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Menurut PSAK nomor 18, dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada slide selanjutnya ada sejarah standar akuntansi untuk pensiun. Pada awal akuntansi pertama yang membahas program pensiun adalah Accounting Research Bulletin nomor 47 tentang Accounting for Cost of the Pension Plan yang dikeluarkan tahun 1956 oleh Komite on Accounting Procedure. Panitia merekomendasikan pendekatan akrual yang mengakui biaya pensiun sebagai beban selama periode masa kerja aktif karyawan bersangkutan dan bahwa biaya dari masa kerja sebelumnya harus dibebankan ke periode mendatang dan bukan merevisi angka laba tahun-tahun sebelumnya. Accounting Principles Board atau APBOP ini nomor 8 tentang Accounting for the Cost of Pension Plan tahun 1967 dijelaskan bahwa pendekatan akrual bagi akuntansi pensiun tetapi belum mewajibkan satu metode tertentu. Sebaliknya, jumlah minimum dan jumlah maksimum ditetapkan untuk menghitung jumlah biaya pensiun yang taat. Sejauh akrual badan pensiun perusahaan masih dalam batas yang ditentukan, maka badan tersebut dapat diterima. Selanjutnya adalah opini ini digantikan oleh statement nomor 87 dan 88 secara menyeluruh dan menggantikan pencarian opsioner akuntansi pensiun yang lebih berarti dan bermanfaat. Dari hasil penelitian selama 10 tahun dari 1975 sampai dengan 1985, Financial Accounting Standard Board membahas akuntansi yang pelaporan oleh program pensiun atau pengelolaan dana pensiun sebagai entitas yang terpisah. Masih dalam sejarah standar akuntansi untuk pensiun, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui ED PSAK 24 tahun 2013 tentang imbalan kerja dalam rapatnya pada tanggal 12 Juli 2013. Latar belakang penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan atau UKK nomor 13 tahun 2003. Mengatur secara umum mengenai tata cara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perlakuan UKK ini mengakibatkan perusahaan akan dibebani dengan jumlah pembayaran pesangon yang tinggi, terutama untuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan ribuan orang. Untuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya cash flow perusahaan akibat dari ketentuan dalam UU nomor 13 tahun 2003 tersebut, maka PSAK nomor 24 mengharuskan perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon atau imbalan kerja dalam laporan keuangan. Pernyataan ini diharuskan pemberi kerja atau entitas untuk mengakui pertama, liabilitas jika kerja telah memberikan jasa dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Kedua, beban jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.
Sifat program pensiun yang pertama ada contributory. Karyawan turut menanggung sebagian biaya dari imbalan yang dinyatakan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan imbalan mereka. Yang kedua ada non-contributory, pemberi kerja yang menanggung keseluruhan biaya pensiun. Yang ketiga ada qualified pensiun plan, adanya pengurangan iuran pemberi kerja terhadap dana pensiun dan status bebas pajak penghasilan dari aset dana pensiun. Definisi program pensiun adalah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja memberikan tunjangan kepada karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggara program pensiun. Imam Saputra 1997 menyatakan penyelenggaraan program pensiun menggunakan asas pokok, yaitu yang pertama asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Pada selanjutnya dalam mengelola dana masyarakat. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pada slide selanjutnya ada masalah akuntansi untuk program pensiun dengan tunjangan tetap. Walaupun ketentuan-ketentuan program pensiun dengan tunjangan tetap bisa sangat kompleks dan penerapan standar akuntansi terhadap program tertentu mungkin sangat teknis, namun masalah akuntansinya sendiri dapat dengan mudah diidentifikasi. Permasalahan yang berkaitan dengan masalah akuntansi dan pelaporan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah biaya pensiun berkala neto yang harus diakui sebagai beban. Yang kedua, jumlah hutang pensiun yang harus dilaporkan di dalam neraca. Yang ketiga, jumlah aktiva dana pensiun yang harus dilaporkan di dalam neraca. Yang keempat, akuntansi untuk penyelesaian, pembatasan, dan penghentian pensiun. Yang kelima, pengungkapan yang diperlukan sebagai suplemen atas jumlah yang dilaporkan di dalam pelaporan keuangan. Pada selanjutnya ada kewajiban pensiun atau pension obligation pemberi kerja. Adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada para karyawannya atas jasa-jasa mereka menurut persyaratan dalam program pensiun. Jenis-jenis ukuran kewajiban pensiun adalah tunjangan terjamin atau visited benefit. Adalah tunjangan yang berhak diterima karyawan sekalipun karyawan tersebut tidak memberikan jasa tambahan dalam program. Sebagian besar program pensiun masyarakat, seorang karyawan harus memiliki masa kerja minimum sebelum mencapai status tunjangan terjamin. Ukuran ini disebut kewajiban tunjangan terjamin atau visited benefit obligation. Berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan kepada seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program, baik yang terjamin maupun tidak terjamin, dengan menggunakan tingkat gaji yang berlaku sekarang. Ukuran kewajiban ini disebut akumulasi kewajiban tunjangan. Berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja terjamin maupun tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan, ukuran kewajiban ini disebut proyeksi kewajiban tunjangan.
Pada slide selanjutnya ada pendekatan dalam untuk program pensiun akuntansi. Yang pertama ada pendekatan non-kapitalisasi. Terjadi non-kapitalisasi karena neraca pelaporan aktiva atau kewajiban untuk perjanjian program pensiun hanya jika jumlah yang benar-benar didanai selama suatu tahun oleh pemberi kerja berbeda dengan jumlah yang dilaporkan oleh pemberi kerja sebagai beban pensiun tahun berjalan. Yang kedua, pendekatan kapitalisasi. Pendekatan ini mengukur dan melaporkan aktiva dan kewajiban pensiun perusahaan ke dalam pelaporan keuangan. Kapitalisasi lebih mementingkan substansi ekonomi dari perjanjian program pensiun daripada bentuk hukumnya. Selanjutnya ada komponen beban pensiun. Yang pertama, pengembalian aktual atas aset program. Pengembalian yang diperoleh oleh akumulasi pensiun aset dana pada tahun tertentu relevan dalam mengukur biaya bersih untuk majikan mensponsori program pensiun karyawan. Karena itu, perusahaan harus menyesuaikan biaya pensiun tahunan untuk bunga dan dividen yang menumpuk dalam dana tersebut, serta kenaikan dan penurunan nilai wajar dana tersebut aktiva. Yang kedua, atas bunga atas kewajiban. Karena pensiun adalah pengaturan kompensasi yang ditangguhkan, ada nilai waktu dari faktor uang. Akibatnya perusahaan mencatat pensiun kewajiban atas dasar diskon. Beban bunga timbul setiap tahun pada proyeksi kewajiban mendapat manfaat seperti hal pada hutang yang didiskon. Aktuasi membantu untuk memilih tingkat bunga tersebut sebagai tingkat penyelesaian. Yang ketiga, biaya layanan. Biaya layanan adalah biaya yang disebabkan oleh peningkatan manfaat pensiun hutang atau kewajiban manfaat yang diproyeksikan kepada karyawan karena layanan mereka diberikan selama setahun berjalan. Aktuasi menghitung biaya layanan sebagai hadiah nilai manfaat baru yang diperoleh karyawan selama tahun tersebut. Yang keempat, amortisasi biaya layanan sebelumnya. Perusahaan memberikan amandemen rencana dengan harapan akan mewujudkan manfaat ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian, perusahaan mengalokasikan biaya atau biaya layanan sebelumnya untuk menyediakan manfaat biaya pensiun di masa depan. Yang kelima, keuntungan dan kerugian. Volatilitas dalam biaya pensiun dapat disebabkan oleh perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program atau menghasilkan perbedaan antara laba aktual dan pengembalian yang diharapkan dari aset program, dan oleh perubahan dalam kewajiban manfaat yang diproyeksikan atau yang perubahan ketika aktuaris memodifikasi asumsi atau ketika pengalaman aktual berbeda dari pengalaman yang diharapkan. Volatilitas adalah tingkat variasi dari serangkaian harga perdagangan dari waktu ke waktu. Kita masuk ke ilustrasinya. Di sini ada PT Navaya yang memulai program pensiun tunjangan pasti pada tanggal 1 Januari 2009 yang mencakup 170 karyawannya. PT Navaya memberikan 80.000 biaya jasanya kepada para karyawannya dengan mengkelompokkan karyawan ini menurut perkiraan tahun pensiun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel yang memuat perkiraan pensiun per 31 Desember, nama kelompoknya, dan jumlah karyawannya. Jadi totalnya itu tetap ada 170 karyawan. Di sini juga ada informasi yang berhubungan dengan program pensiun untuk tahun 2010 sebagai berikut. Jadi, setelah kita baca nih informasinya, pertanyaannya di sini adalah hitung amortisasi biaya jasa sebelumnya menggunakan metode amortisasi jumlah tahun masa kerja. Dan yang kedua itu kita harus membuat lembar kerja beserta jurnal pada tahun 2010. Nah, di slide ini kita akan menjawab pertanyaan yang A mengenai amortisasi biaya jasa sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat tabel di sini ada tahun, nama kelompok,
total tahun masa kerja, biaya per tahun masa kerja, dan amortisasinya. Yang pertama ada tahun 2010 atau kelompok A. Di sini ada 40 karyawannya yang akan pensiun pada tahun 2010. Jadi tahun 2011 sampai 14 nanti mereka tidak bekerja lagi di situ. Nah, selanjutnya ada 2011 dengan nama kelompok yaitu kelompok B. Sebanyak 20 karyawannya ini akan pensiun pada tahun 2011. Jadi di sini tahun 2010 itu masih bekerja di sini di Navaya, dan tahun 2011 itu mereka terakhir bekerja di Navaya. Selanjutnya itu mereka sudah tidak bekerja lagi. Sampai seterusnya di tahun 2014 mereka masih lengkap nih 20 karyawan, dan pada tahun 2014 itu mereka sudah tidak bekerja lagi. Nah, di sini kita total per tahunnya. Dapat nih total tahun masa kerjanya itu 500. Nah, untuk mencari biaya per tahun masa kerjanya ini, kita harus membagi biaya jasa sebelumnya yang tadi ada di soal dibagi sama total tahun masa kerjanya. Jadi 80.000 tadi dibagi sama 5.000, dapat 160. Jadi biaya per tahun masa kerjanya ini sebanyak 160. Untuk menghitung amortisasinya ini, kita harus mengkalikan antara total atau A-nya ini dengan biaya per tahun masa kerjanya itu si B. Jadi total yang 170 pada tahun 2010 dikali sama 160 dapat 27.200. Sampai seterusnya di tahun 2014 totalnya itu ada 20 dengan dikali lagi sama biaya per tahun masa kerjanya dapat 3.200. Nah, kita total nih amortisasinya dapat 80.000. Nah, di slide selanjutnya ini kita membuat lembar kerja dan jurnalnya. Teman-teman bisa lihat nih, di sini ada tabel. Tabel ini memuat ayat jurnal umum dan catatan memonya. Dari tabel ini saldo-saldo yang kita masukin ke tabel dapat dari informasi tambahan yang pertama ada di soal tadi. Langsung aja kita buat jurnal di tahun 2010 ini. Beban pensiun itu sebanyak 44.800 di debit dari penjumlahan dan pengurangan saldo-saldo sebelumnya. Terus ada kas 20.000 di kredit dari kontribusi, dan ada beban di muka yang sudah ditentukan untuk jurnal sebanyak 24.800 di kredit. Selanjutnya ada program pensiun multi perusahaan atau program multi pemberi kerja, yaitu adalah program iuran pasti atau imbalan pasti yang menyatukan aset berkontribusi dari beberapa entitas yang tidak sepengendali dan menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerjanya dari lebih satu entitas, dengan dasar bahwa tingkat iuran atau imbalannya ini ditentukan tanpa memperhatikan identitas entitas yang mempekerjakan pekerja tersebut. Dari program pensiun multi perusahaan ini dibagi lagi jadi dua. Yang pertama ada program pensiun iuran pasti atau Defined Contribution Plan, di mana program ini yang jumlah iurannya itu diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja dan hasil usaha dari pekerja tersebut. Untuk pengakuan dan pengukurannya ini, yang pertama diakui sebagai beban, yang kedua diakui liabilitas telah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar, yang ketiga itu kalau iurannya itu tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan, maka akan didiskonto. Selanjutnya itu ada program pensiun manfaat pasti atau Defined Benefit Plan. Program ini tuh menjanjikan pembayaran manfaat pensiun dalam jumlah yang sudah pasti setelah karyawan ini tidak bekerja, berdasarkan dari beberapa tahun karyawan bekerja dan rata-rata gaji karyawan selama dia bekerja di perusahaan tersebut. Untuk rumus pensiunnya ini sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, sedangkan besaran iuran pensiunnya ini dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria. Kita masuk ke ilustrasi program pensiun iuran pasti. Yang pertama ada PT ABC yang memiliki program pasca kerja iuran pasti untuk 10 karyawannya. Perusahaan akan membayar 1 juta tiap tahunnya ke program tersebut. Nah, dengan syarat pekerjanya ini harus bekerja selama 3 tahun.
Jika ada 2 pekerja yang meninggalkan perusahaan tersebut pada awal tahun ketiga, maka jurnalnya adalah pada tahun pertama kan karyawannya masih lengkap, ada 10. Jadi perusahaan mencatat beban pensiun pada debit sebanyak 10 juta dan kas pada kredit sebanyak 10 juta. Tahun 2 juga sama seperti itu, dan tahun ketiga ini baru ada 2 orang karyawannya yang meninggalkan perusahaan tersebut. Jadi perusahaan mencatat beban pensiun sebanyak 8 juta di debit dan kasnya di kredit sebanyak 8 juta. 8 juta ini dari 8 karyawan yang masih tersisa di perusahaan tersebut. Lalu perusahaan akan mendebit kembali kasnya sebanyak 4 juta dari tahun pertama dan tahun kedua karena si karyawannya ini tidak berhak mendapat iuran dari perusahaan. Jadi tahun pertama itu diambil 1 juta per orang, ada 2 juta, jadi di tahun kedua juga diambil 1 juta per orang, jadi totalnya ada 4 juta. Perusahaan akan mencatat kas di debit sebanyak 4 juta dan pendapatan lain-lain di kredit sebanyak 4 juta. Di slide ini masih sama, ilustrasi mengenai program pensiun iuran pasti. Yang keduanya ada pada Juni 2015, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT ABC untuk bulan tersebut sebesar 5 juta. Diketahui jika A. iuran tersebut dibayar semua dan B. jika baru dibayar sebanyak 3 juta. Sisanya itu akan dibayar pada akhir Juni 2005. Maka jurnalnya adalah pada saat iuran tersebut dibayar semua, maka perusahaan akan mencatat beban pensiunnya itu di debit sebanyak 5 juta dan kasnya itu di kredit sebanyak 5 juta. Nah, yang B ini kalau dibayarnya baru 3 juta, maka perusahaan akan mencatat beban pensiunnya itu di debit sebanyak 5 juta, kasnya di kredit sebanyak 3 juta karena baru dibayar 3 juta, dan liabilitas jangka pendeknya di kredit sebanyak 2 juta atau utangnya. Ilustrasi selanjutnya mengenai program pensiun manfaat pasti. Di sini PT Manajemen Keuangan Network memerlukan biaya pensiun tahunan sebesar 80 juta. Iuran 10% dari gaji bulanan. Iuran ini adalah iuran pasti yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, jumlah tersebut berdasarkan dari perkiraan kewajiban pembayaran tunjangan di masa mendatang. PT Manajemen Keuangan Network ini baru membayar 6 juta untuk uang pensiunnya. Maka jurnal yang harus dilakukan oleh PT Manajemen Keuangan Network ini adalah dari 10% iuran tadi dikali sama biaya pensiun tahunan yang 80 juta tadi. Dapat 8 juta. Lalu PT Manajemen Keuangan Network ini akan mencatat beban pensiun pada debit sebanyak 8 juta, kasnya 6 juta di kredit karena baru mengeluarkan uang sebanyak 6 juta untuk uang pensiun, dan kewajiban pensiun yang tidak diakuinya ini sebanyak 2 juta. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tunjangan lain masa pensiun di luar tunjangan pasti. Nah, ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada imbalan pemutusan kontrak kerja pesangon, yang kedua ada imbalan kerja jangka pendek, yang ketiga ada imbalan pasca kerja, dan yang keempat ada imbalan kerja jangka panjang lain. Kita bahas dulu yang pertama, imbalan pemutusan kontrak kerja ini adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas pemutusan kontrak kerja dengan pekerja sebagai akibat dari yang pertama itu ada dari keputusan perusahaan untuk memperhentikan pekerjanya sebelum usia purna karya normalnya. Terus yang kedua itu ada keputusan dari pekerjanya sendiri, yaitu karena menerima sebuah tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi kontrak kerjanya. Nah, selanjutnya itu kita bahas yang kedua mengenai imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain pesangon tadi yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait. Jadi biasanya perusahaan ini akan memberikan berupa upah, gaji, dan iuran jaminan sosial, atau bisa cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar, atau bisa juga laba dan bonus, dan terakhir itu bisa juga imbalan non moneter.
seperti kayak fasilitas pelayanan, kesehatan, rumah, mobil, barang, atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi untuk pekerja yang ada pada saat ini. Kita masuk ke ilustrasi imbalan kerja jangka pendek. Di sini ada dua ilustrasi. Yang pertama ada cuti berimbalan dan yang kedua ada laba dan bonus. Kita akan membahas dulu ilustrasi pertama mengenai cuti berimbalan. Jadi PTA ini memiliki 5 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 100.000 untuk 5 hari kerja. Selama 2012 ini karyawan yang cuti 5 hari baru 1 orang. Sisanya ini 3 hari kerja cutinya. Nah, kita hitung dulu nih, satu orang tadi dikali sama 5 hari. Jadi totalnya ada 5 hari kerja. Nah, selanjutnya, sisa yang tadi 1 orang dari 5 pekerja tadi, sisanya ada 4 karyawan yang cuti 3 hari. 4 dikali 3, maka hasilnya ada 12 hari. Kita total, hari yang sudah dipakai untuk cuti ada 17 hari. Nah, dikali lagi sama beban yang harus dibayarkan oleh si PTA ini, sebanyak 100.000. 17 dikali 100.000 maka hasilnya 1.700.000. Nah, dalam cuti berimbalan ini ada yang bisa diakumulasi dan bisa juga tidak diakumulasi. Jika PTA tidak mengakumulasinya, maka PTA ini akan mencatat jurnalnya beban cuti berimbalan di debit sebanyak 1.700.000 dan kasnya itu dikredit sebanyak 1.700.000. Nah, sebaliknya, kalau PTA ini akan mengakumulasikannya, maka PTA harus mencatat beban cuti berimbalan sebanyak 1.700.000 di debit dan kasnya 1.700.000 di kredit. Lalu, PTA ini akan mencatat juga beban cuti berimbalan di debit sebanyak 800.000 dan utang gajinya sebanyak 800.000 di kredit. Nah, 800.000 ini dapat dari yang 4 orang tadi kan masih ada sisa cuti 2 hari. 4 dikali 2 jadi 8. Nah, 8 ini dikali lagi sama bebannya yang 100.000, jadi 800.000. Kita lanjut lagi ke laba dan bonus. Di sini PT Hari Tua memiliki kebiasaan untuk membagi bonus kepada karyawan tiap tahun. Bonus tersebut biasanya dihitung sebesar 2% dari laba bersih. Perkiraan laba bersih tahun 2015-nya adalah 100 miliar. Kebiasaan PT Hari Tua ini membagi bonus tiap tahun menyebabkan adanya kewajiban konstruktif dan nilai bonus dapat diestimasi. Sehingga jurnal PT Hari Tua ini adalah 2% tadi dikali sama 100 miliar atau bonus yang harus dikeluarkan, yang biasa dikeluarkan tadi. Nah, hasilnya itu dapat 2 miliar. Jadi PT Hari Tua ini akan mencatat beban imbalan kerja atau bonus di debit sebanyak 2 miliar dan utang bonus di kredit sebanyak 2 miliar. Kita masuk ke imbalan pemutusan kontrak kerja pesangon. Jadi di sini pada pertengahan tahun 2015 PT Hari Tua memutuskan melakukan pemutusan kontrak kerja atau PKK atas 10 orang karyawannya dengan total jumlah pesangon keseluruhannya ini 500 juta rupiah. Selain itu, PT Hari Tua juga menawarkan untuk 5 karyawan lainnya untuk berhenti secara sukarela dengan imbalan mendapat pesangon sebanyak 60 juta per orang. Terus, PKK ini direncanakan secara efektif dilakukan awal tahun 2016. Maka jurnal yang harus dilakukan oleh PT Hari Tua adalah, nah, kita hitung dulu di sini PT Hari Tua mengestimasikan 2 dari 5 karyawannya akan menerima tawaran yang sukarela tadi. Jadi jumlah beban yang harus diakui maksudnya oleh PT Hari Tua ini adalah yang pertama, pesangon dari 10 karyawan tadi sebanyak 500 juta ditambah sama pesangon 2 karyawan yang diestimasikan oleh PT Hari Tua tadi. Jadi 2 dikali 60 juta hasilnya 120 juta. Jadi 500 juta ini dikali 120 juta. Jumlah pesangon yang harus diakui oleh PT Hari Tua ini sebanyak 620 juta. Nah, jurnalnya ini yang pertama ada beban imbalan kerja pesangon di debit sebanyak 620 juta dan provisi di kredit sebanyak 620 juta. Nah, selanjutnya ini ada jurnal jika sebagian pesangonnya ini sudah direalisasikan di tahun 2015, maka liabilitas diakui setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar.
nanti jurnal di tahun 2016-nya, maka saat terjadi realisasinya ini provisi di debit sebanyak 620 juta dan PT Hari Tua akan mencatat kas di kredit sebanyak 620 juta karena ini sudah direalisasikan. Masih lanjutan dari tunjangan lain masa pensiun di luar tunjangan pasti, yang ketiga ini ada imbalan pasca kerja. Imbalan ini adalah imbalan selain dari pesangon atau imbalan kerja jangka pendek yang sebelumnya tadi, yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja atau imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja ini sudah tidak aktif lagi atau tidak bekerja lagi. Seperti kayak berikut ini, imbalan purna karya, contohnya itu kayak sudah pensiun dan pembayaran sekaligus pada purna karya. Yang kedua itu ada imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa pasca kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja. Nah, yang terakhir, yang keempat ini ada imbalan kerja jangka panjang lain. Imbalan kerja ini adalah imbalan selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, dan imbalan pesangon. Atau imbalan ini adalah imbalan kerja yang jatuh temponya ini lebih dari 12 bulan. Seperti kayak cuti berbayar jangka panjang seperti cuti besar atau cuti sabatikal. Terus yang kedua ada penghargaan masa kerja atau jubile atau imbalan jasa jangka panjang lain, dan yang terakhir itu ada imbalan cacat permanen. Di slide terakhir ini ada laporan keuangan dana pensiun. Laporan keuangannya ini terdiri dari laporan keuangan biasa dan laporan portofolio investasi. Jadi laporan keuangan dana pensiun ini nggak cuma laporan keuangan standar, tapi ditambah juga sama laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva. Nah, di dalam laporan ini juga memuat beberapa informasi. Yang pertama itu ada sumber daya yang dimiliki dan pengelolaannya. Jadi dana yang dihasilkan untuk pensiunan ini nggak cuma dari iuran peserta atau pekerjanya. Selain itu juga nggak dari yang memperkerjakannya juga, tapi bisa juga dari hasil investasi dana pada masa sebelumnya yang diperoleh berupa dari bunga dividen, hasil sewa, diskonto, bunga obligasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada akumulasi manfaat pensiun. Manfaat pensiun ini adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang sudah ditetapkan di dalam peraturan dana pensiun. Dengan demikian, manfaat pensiun ini bagi pengelola dana pensiun itu merupakan sebuah kewajiban atau hutang dan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening utang pensiun. Yang ketiga itu ada perubahan atas sumber daya dan manfaat pensiun. Jadi, informasi perubahan sumber daya dan manfaat pensiun ini disajikan dalam perubahan aktiva bersih. Laporan ini nanti berisi tentang perubahan aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang terperinci atas pertambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama satu periode akuntansi tersebut. Nah, yang terakhir ini informasi ini berupa faktor penting lainnya bagi pemakai laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan dana pensiun itu, pemakai laporan perlu mendapat penjelasan mengenai kegiatan selama satu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan peraturan dana pensiun. Dengan demikian, pemakai laporan keuangannya ini dapat menentukan kebijakan atas informasi yang telah diperolehnya. Nah, informasi penting lainnya juga yang diperlukan oleh pemakai laporan adalah penjelasan mengenai kebijakan atau arahan investasi serta perhitungan kewajiban aktuaria berdasarkan laporan aktuaris terakhir. Nah, teman-teman, sekian dari kelompok 13. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.